Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang beriman, pada video kali ini marilah kita bahas dan pelajari bersama tentang beberapa kesunahan, hal-hal yang disunahkan serta hal-hal yang dimakruhkan terkait sholat jamaah. Baiklah, mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul jama'ati, beberapa kesunahan dalam sholat berjamaah. Wahya kasiratun minha al-awalu al-qiyamu ila sholati ba'da faroghil iqamati. Wakila inda qawlihi qad qamatis sholah. Sebenarnya kesunahan dalam sholat berjamaah itu sangat banyak. Di sini hanya disebutkan sebagiannya saja. Yang pertama, segera berdiri menuju sholat setelah iqamah selesai. Dikatakan juga, pendapat lain menyebutkan bahwa berdiri saat ucapan orang yang melantunkan iqamah qad qamatis sholah. Nah, hal ini ditambahkan keterangan illa iza khofa fawata takbiratul ihrami ma'al imam fayakumu qabla zalika, kecuali saat seseorang takut tertinggal keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Maka bagi yang takut seperti ini, hendaklah berdiri menuju ke sholat sebelum iqamah selesai atau sebelum lafadz qad qamatis sholah. Asani taswiyatus sufufi wal amru biha wa minal imami akidun. Yang kedua, meratakan shaf atau barisan dan memerintahkan hal tersebut. Hal itu lebih kukuh disunahkannya dilakukan oleh imam. Hendaknya imam memerintahkan untuk meratakan shaf atau barisan. Asalisu al-mubadaratu ila shaffil awwali. Yang ketiga, berlomba menuju ke shaf yang paling depan. Ar-rabi'u jahrul imami bitasmi'i wa takbiri lil ihrami walil intiqalati wassalami. Yang keempat, imam mengeraskan suara saat tasmi', sami Allahu liman hamidah, takbiratul ihram, dan juga takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, serta pada saat salam. Al-khamisu muwafaqatul masbukil imama fil azkari ghairil wajibati kata syahudil akhiri. Yang kelima, makmum masbuk mengikuti imam dalam beberapa zikir-zikir yang tidak wajib, seperti tasyahud akhir. Karena imamnya baca tasyahud akhir jelas agak lama, maka seorang makmum masbuk juga mengikuti imam dalam membaca tasyahud akhir, tidak diam. Asadisu ayal tafital imamu ilal makmumina min jihati yaminihi. Setelah sholat, imam menoleh ke arah makmum dari arah samping kanannya. Semisal di Indonesia kiblatnya ada di arah barat, maka si imam menoleh ke makmum dengan arah bagian kanan, artinya menghadap ke utara.
Makruhatul jama'ati kasirotun minha al awwalu kaunul imami fasikon au mubtadi'an. Kemakruhan dalam berjamaah itu sebenarnya sangat banyak, disebutkan sebagiannya saja, yaitu yang pertama, imamnya adalah orang yang fasik atau orang yang melakukan tindakan bid'ah. Dengan catatan kefasikan atau tindakan bid'ahnya tidak membuatnya keluar dari agama Islam atau tidak menyebabkan kekafiran. Maka jika kefasikannya atau kebid'ahannya menyebabkan kekafiran, jelas makmum kepada imam tersebut tidaklah sah. Asani kaunul imami lafa ai lam yuhtan. Yang kedua, imamnya belum disunat. Hal ini dihukumi makruh jika imamnya saat cebok atau bebersih dari setelah buang air kecil itu menyibak atau membuka bagian ujung zakarnya. Jika tidak, jelas di dalam ujung zakarnya itu masih menyimpan najis, maka hukumnya tidak boleh menjadi imam. Asalisu kaunul imami tamtaman au fa'fa'an au wa'wa'an ayyukariru harfatai awil fa'i awil wawi aw ghairiha. Yang ketiga, imamnya tidak memiliki kelemahan, yaitu tam-tam, fa-fa dan wa-wa. Yang dimaksud adalah mengulangi huruf ta, huruf fa atau huruf wawu atau yang lainnya. Dengan catatan yang disebutkan ini tidak merubah makna asli dari Fatihah atau yang lainnya. Ar-rabi'u iqamatu jama'atin fi masjidin lahu imamun rotibun walam yakhsha fauta fadilati awalil wakti. Yang keempat, mendirikan jamaah atau melakukan jamaah sendiri di dalam masjid yang sebenarnya di masjid tersebut ada imam yang rutin, sementara waktu sholat masih lama atau masih dalam keadaan waktu fadilah, awal waktu. Jadi di suatu masjid mendirikan jamaah sendiri sedangkan imamnya yang rutin itu sebenarnya ada dalam keadaan waktu yang masih panjang. Al-khamisu i'wijaju soffi wa adamu ikmal lima qoblahu. Yang kelima, softnya tidak rata, bengkong-bengkong, dan juga soft di depan itu masih belum sempurna. Asadisu ingkito usofi, softnya ada gangnya atau senggang, tidak rapat. Asabi'u musawatul imami fil mauqifi, menyamai imam dalam posisinya, karena yang disunahkan seorang makmum hendaknya mundur sedikit dari imam. Asaminu muwafaqatul imami fil af'al ay muqaranatuhu illa fi salasi masaila fatusannul muqaranatu inda ta'mini wa inda su'ali rahmah inda zikriha wal isti'azati minal azabi inda zikrihi hafisana'i fil kunuti inda qaulil imami fa innaka taqdi wa la yuqda alaik ila akhirih. Yang kedelapan, membarengi imam dalam gerakan sholat, kecuali dalam 3 keadaan, maka disunahkan untuk membarengi imam. Yang pertama, saat mengucap amin, maka disunahkan untuk
bebarengan bersama imam, saat meminta rahmat, juga saat meminta perlindungan dari azab, juga di tengah-tengah kunut saat ucapan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik ila akhirih sampai selesai. Atasi'u as-sholatu munfaridan anis sofi. Yang ke-9, sholat sendiri, menyendiri, tidak masuk ke barisan sholat, ke sof sholat. Al-ashiru irtifa'ul ma'mumi anil imami wal aksu li ghairi hajatin. Yang ke-10, meninggikan posisi makmum dari imam atau sebaliknya, artinya posisinya ada yang lebih tinggi, entah makmumnya atau imamnya, kebanyakan imamnya, tanpa ada keperluan yang mendesak. Al-hadi asyara kaunul imami lahnan la yughayyirul makna. Yang ke-11, imamnya cedal atau tidak sempurna dalam mengucapkan makhrajnya huruf, yang hal tersebut tidak merubah makna. Sedangkan apabila si imam cedal yang merubah makna, itu sholatnya tidak boleh diikuti atau tidak boleh jadi imam. Asani asyara at-tablighu li ghairi hajatin. Kemakruhan jamaah yang ke-12 yaitu menggunakan mubaligh tanpa ada kebutuhan tertentu yang mengeraskan suara, takbir, tasmi, salam dan sebagainya yang menyambung dari suaranya si imam. As-salisa asyara iza zada ma bainal imami wal ma'mumi aksaru min salasati azru'in mitrin wa nisfin takriban. Yang ke-13, jarak antara imam dan makmum lebih dari 3 zira atau kira-kira 1,5 meter. Labidul mufawwiti lil fadilah kullu makruhin fi salatil jamaah yufawwitu fadilataha. Batasan apa saja yang menyebabkan keutamaan sholat berjamaah menjadi hilang, yaitu setiap kemakruhan dalam sholat jamaah jika dilakukan itu bisa menghilangkan keutamaan sholat jamaah. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang tepat mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.